Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliku bi jalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas surat Az-Zukhruf ayat yang ke-86 dan 87. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. Allah berfirman yang artinya, dan sesembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafaat, akan tetapi orang yang dapat memberi syafaat adalah orang yang mengakui yang hak, orang yang mengakui tauhid dan mereka meyakininya. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah Subhanahu wa taala? Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan ambil beberapa pelajaran dari dua ayat yang mulia ini. Dari ayat ke-86 kita bisa memahami tentang batilnya semua sesembahan selain Allah. Batilnya semua sesembahan selain Allah dan batilnya peribadatan kepada selain Allah. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di surat Luqman ayat yang ke-30. Di surat Luqman ayat yang ke-30. Surat Luqman surat yang 31. Di ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil
wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah karena sesungguhnya Allah adalah ilah yang hak, ilah yang sebenar-benarnya. Dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Dan sesungguhnya Allah lah yang maha tinggi dan maha besar. Jelas ya, di sini Allah menyatakan bahwa Allah lah ilahul haq. Adapun yang diseru disembah selain Allah Subhanahu wa taala itulah sesembahan yang batil. Di surat Al-Hajj ayat 62 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ayat yang mirip, dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Bedanya di sini ada huwanya. Coba bandingkan dengan Luqman ayat 30 tadi, Ibu. Dzalika bi annallaha huwal haq. Sampai sini sama? Sama, Ibu? Sama. Wa anna ma yad'una min dunihi. Sampai sini sama? Sama. Kalau di surat Luqman langsung al-batil. Kalau di sini pakai huwa. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Kemudian ujung ayatnya sama. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Jadi bedanya apa? Hanya dhamir huwa saja. Dzalika bi anna Allaha huwal haq. Yang demikian itu bahwa sesungguhnya Allah la ilahul haq. Dan sesungguhnya apa yang diseru disembah selainnya itulah sesembahan yang batil. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Dan sesungguhnya Allah lah yang maha tinggi dan maha besar. Maka semua sesembahan selain Allah itu batil. Berarti semua peribadatan yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala juga batil. Mengapa demikian? Karena semua ilah yang ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ilah-ilah ini tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Karena sejatinya mereka itu makhluk, bukan khalik. Mereka ini yang Allah ciptakan, bukan mereka sebagai pencipta. Sehingga apapun yang ada pada mereka, sejatinya itu milik Allah. Maka ditegaskan di dalam beberapa ayat. Bahwa semua sesembahan selain Allah itu tidak pantas untuk disembah. Tidak pantas untuk dijadikan sesembahan. Tidak pantas untuk dipersembahkan kepada mereka segala bentuk peribadatan. Kenapa? Karena mereka bukan Tuhan. Mereka tidak punya sifat-sifat ketuhanan. Perhatikan ayat-ayat ini. Di surat Fatir ayat 13 sampai ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Dan orang-orang yang kamu seru, orang-orang yang kalian sembah selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Kulit ari itu apa, Bu?
kulit megar. Manusia suka berganti kulit tidak? Ya, ular aja. Ular aja. Kadang kulit kita itu kan ada lapisan kulit yang mati gitu ya. Akhirnya megar, terkelupas. Nah, yang terkelupas itulah namanya kulit ari. Kitmir itu begitu kan, kulit ari itu ya? Betul, Bu? Sebetulnya kitmir itu lapisan atau selaput tipis dalam biji kurma. Ibu kalau makan kurma itu suka ada selaput tipis yang kadang nempel di bijinya atau kadang tertarik sama lapisan dalam buah kurmanya. Nah, itu aslinya kitmir. Berarti sesuatu yang remeh sekali, sesuatu yang kecil sekali, tipis sekali. Nah, dinyatakan oleh Allah, semua sesembahan selain Allah itu mereka kitmir saja tidak punya. Kalau kitmirnya tidak punya, berarti biji kurma enggak punya. Apalagi kurma satu biji itu. Apalagi pohon kurma. Begitu kan? Artinya yang selaput, yang tipis, yang lembut, yang kecil, yang halus saja mereka tidak punya. Bagaimana lagi kemudian memiliki alam semesta ini? Ma yamlikuna min kitmir. Kemudian ketidakpantasan sesembahan selain Allah untuk disembah yang berikutnya, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Mereka tuh enggak bisa dengar. Enggak bisa mendengar kalau kemudian kalian berdoa kepada mereka. Enggak bisa dengar. Walau sami'u. Nah, ini yang ketiga. Taruhlah mereka bisa dengar apa yang kemudian dimintakan dari hajat-hajat manusia kepada mereka. Taruhlah mereka itu bisa dengar. Maka kata Allah, mastajabu lakum. Mereka sama sekali tidak bisa mengijabah doa-doa bagi kalian. Ditambah lagi, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat nanti, ya mereka itu akan mengingkari kemusyrikan kalian. Kalau di dunia kan mereka punya harapan besar kepada sesembahan-sesembahan selain Allah ini. Mereka nanti yang akan nolong, mereka nanti yang akan membela, menyelamatkan, dan lain sebagainya. Justru di akhirat, mereka itu akan berlepas diri, mengingkari kesyirikan yang dilakukan oleh manusia terhadap dirinya. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh zat yang maha khabir, zat yang maha teliti. Taib. Jelas ya dari ayat ini, sifat-sifat kelemahan tadi kalau satu saja ada pada diri mereka, maksudnya satu saja ada pada sesembahan-sesembahan selain Allah ini, sudah cukup untuk dinyatakan bahwa mereka tidak pantas untuk disembah. Apalagi kalau semua sifat kelemahan itu ngumpul pada diri mereka. Di surat Al-A'raf ayat 191 192 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang pertama, la yakhluqu syai'an, tidak dapat menciptakan sesuatu apapun.
Yang kedua, wahum yukhlaqun, justru merekalah yang dibuat oleh orang, dipahat, dipalu, dipukul, dilubangi, kan begitu Bu? Nah, itu topekong itu, ya, topekong, ya, topekong betul. Apa? Topekong itu kan berhala. Topekong itu yang dibuat oleh manusia, ya. Dipahat, ya, dipalu, dipukul, dilubangi, dibor. Orang mahat kan begitu. Taib, la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra. Kemudian ditambah lagi, berhala itu tidak mampu memberikan pertolongan kepada para penyembahnya. Mereka tidak bisa menciptakan apapun, justru mereka yang diciptakan orang. Ditambah lagi mereka tidak bisa menolong orang lain, yakni para penyembahnya. Wala anfusahum yansurun, dan mereka juga tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Lantas bagaimana kemudian dijadikan Tuhan? Satu saja dari dua ayat tadi, sifat kelemahan ada melekat pada diri mereka, sudah cukup untuk dikatakan bahwa sesembahan tersebut tidak pantas disembah. Bagaimana kalau empat-empatnya ngumpul? Nah, begitu. Jadi batil, semua sesembahan selain Allah batil. Dan otomatis peribadatan kepada sesembahan selain Allah ini juga batil, tidak dianggap. Pelajaran kedua, nah di ayat ini Allah juga menegaskan bagaimana lemahnya sesembahan-sesembahan selainnya. Bahwa mereka itu la yamlikus syafa'ah. Sesembahan selain Allah itu tidak kuasa memberikan syafaat. Mereka tidak memiliki syafaat sehingga tidak kuasa untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Jadi sesembahan selain Allah itu tidak memiliki dan tidak punya kuasa untuk memberikan syafaat. Mengapa demikian? Karena syafaat itu hanya milik Allah. Dan tidak diminta kecuali hanya kepada Allah. Maka meminta syafaat kepada selain Allah adalah sia-sia, berbuah siksa, dan itu termasuk kekufuran. Di surat Az-Zumar ayat 44. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Qul lillahi syafa'atu jami'a, lahu mulkus samawati wal ardh, tsumma ilaihi turja'un." Katakanlah, hanya milik Allah syafaat itu semuanya. Semua syafaat itu milik Allah. Lahu mulkus samawati wal ardh. Ditambah lagi, miliknya lah kerajaan langit dan juga kerajaan bumi. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian hanya kepadanya lah kalian itu akan dikembalikan. Tidak bisa anda kembali kepada Allah. Ada orang nih durhaka ketika di dunia, mati di atas kekufuran, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Di akhirat dia ingin lepas dari jeratan pengadilan, jeratan hukum. Bisa ibu kabur? Tidak bisa. Mau kabur kemana? Kalau di dunia bisa kabur enggak? Di dunia bisa kabur. Kabur saja ke Korea, operasi plastik, ganti kelamin, selesai. Begitu ya. Nanti datang lagi ke Indonesia, orang tidak kenal siapa dia.
gitu kan? Jadi buronan. Di dunia orang bisa saja berkelit. Dia tinggal di pulau saja mungkin tidak terdeteksi. Tapi kalau di akhirat mau kabur kemana? Tsumma ilaihi turja'un. Hanya kepadanya lah kalian itu akan dikembalikan. Baik kembali untuk mendapatkan nikmat surga atau kembali untuk mendapatkan siksa neraka. Pasti semuanya kembali ke Allah. Tidak ada yang bisa lepas dari jeratan Allah. Taib. Jadi syafaat itu milik Allah seluruhnya. Kalau kita yakini ini, jika kita beriman bahwa Allah itu pemilik semua syafaat, maka berarti tidak ada yang kita mintai syafaat kecuali Allah. Minta syafaat itu ke Allah. Karena Allah pemilik semua syafaat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bisa dilihat juga di surat Al-An'am ayat 51. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi' la'allahum yattaqun. Peringatkanlah dengannya. Maksudnya peringatkanlah dengan Al-Quran orang-orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Rabb-Nya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung wala syafi', dan tidak ada bagi mereka pemberi syafaat, pemberi pertolongan selain Allah agar mereka itu bertakwa. Berarti di akhirat nanti tidak ada yang mampu dengan sendirinya memberikan syafaat kepada orang lain. Karena hanya Allah yang kuasa untuk memberikan syafaat, atau hanya Allah yang kuasa untuk memberikan izin kepada sebagian daripada hamba-hambanya untuk memberikan syafaat kepada yang lainnya, yakni orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat. Jelas ya? Jadi ini di antara penegasan dari Allah bahwa sesembahan selain Allah itu gak pantas dijadikan sesembahan dan disembah-sembah. Karena di antara tanda kelemahan mereka, mereka itu tidak memiliki syafaat dan tidak punya kuasa untuk memberikan syafaat. Baik. Pelajaran ketiga, di sini Allah memberikan pengecualian. Illa man syahida bil haq. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang menyaksikan al-haq, mengakui al-haq, yakni tauhid, iman, wahum ya'lamun, dan mereka benar-benar mengetahuinya, meyakininya. Di sini ada pelajaran bahwa tauhid dan iman merupakan sebab untuk mendapatkan syafaat. Mengapa? Karena tauhid dan iman inilah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang memilikinya, Allah pasti akan ridho kepadanya. Semakin tinggi kualitas tauhid dan imannya, semakin besar dia untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat kepada yang lainnya.
Berarti sebaliknya, musyrikin, orang-orang yang berbuat kesyirikan, orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, dia malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini tidak mungkin dapat syafaat. Kenapa? Karena Allah tidak ridha, wala yardha li ibadihi al-kufur. Allah tidak meridai kekufuran, Allah juga tidak meridai orang yang kafir. Sedangkan syarat untuk mendapatkan syafaat mesti ada ridha Allah Subhanahu wa taala kepada yang mendapatkan syafaat atau kepada orang yang diizinkan memberikan syafaat kepada yang lainnya. Jadi iman itu akan mendatangkan ridha Allah. Dan siapa yang diridhoinya, maka dia berhak mendapatkan syafaat. Di surat An-Najm ayat ke-26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzanallah liman yasha'u wa yardha." Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang-orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Jadi ada syarat, ya, ada syarat izin dari Allah, kemudian ada syarat ridho Allah. Jadi Ibu, kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Allah, maka syaratnya itu kita mesti jadi orang yang diridhai Allah. Nah, untuk dapat ridha Allah itu kita mesti menjadi seorang mukmin muwahhid. Karena kalau kita berbuat syirik kepada Allah, Allah tidak ridha. Begitu. Kemudian hamba-hamba Allah yang istimewa, hamba-hamba Allah yang mulia, yang punya potensi untuk memberikan syafaat kepada yang lain, mereka sejatinya tidak bisa memberikan syafaat itu dengan sendirinya, kecuali mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di ayat yang lain, surat Al-Anbiya ayat 28, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. Mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang dia ridhai. Jadi orang-orang yang mulia yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat, syafaat mereka itu tidak berlaku kecuali hanya bagi orang-orang yang telah diridhai Allah. Wa hum min khasyatihi musyfiqun, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Itulah orang-orang bertakwa. Orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia hati-hati menjalani kehidupan. Orang-orang semacam itulah yang akan mendapatkan ridha Allah. Selanjutnya mereka berhak mendapatkan syafaat. Kemudian di dalam hadis terdapat di Sahih Al-Bukhari juga di Musnad Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisatan min qalbi aw nafsih." Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku, orang yang paling berbahagia dengan syafaat Rasulullah adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam lubuk hatinya atau dari dalam dirinya. Jadi dia mengucapkan tapi dengan keikhlasan. Makanya kan
ada syarat la ilaha illallah. Ada berapa, Bu? Syarat-syarat. Ada rukun, ada syarat, beda. Syarat la ilaha illallah. Ono ibu-ibu pada meneng bae. Pada ngantuk, Ibu? Syarat-syarat la ilaha illallah apa saja? Ilmul yaqinu wal qabulu wal inqiyadu wal ikhlasu wal mahabbatu was sidqu. Nah, itu. Ilmu, yakin, qabul, inqiyad, ikhlas, sidik, mahabbah. 7. Ada 7 kan, Ibu? Masih ingat atau masih lupa? Ilmu menafikan apa? Ilmu menafikan etot. Sudah pada sarapan belum, Ibu? Pada puasa ya? Ilmu menafikan jahal. Iya, yakin menafikan syak. Yakin menafikan syak. Menghilangkan keraguan. Qabul menghilangkan iya. Apa, Bu? Qabul. Qabul itu kan artinya menerima. Nah, itu menghilangkan apa? Tidak menerima. Menolak. Qabul itu lawannya rad. Rad, menolak. Ada inqiyad. Inqiyad itu mentaati. Lawannya apa? At-tarku, meninggalkan. As-sidku, membenarkan. Kebalikannya apa? Al-kadzib atau kadzab, ya, mendustakan. Al-mahabbah, cinta, berarti kebalikannya al-bughdhu, membenci. 7 itu. 7 syarat la ilaha illallah. Ilmu, yakin, ikhlas, sidik, mahabbah, inqiyad, sama qabul. Sok diulangi, Bu. Ilmu, yakin, ya, ilmu menghilangkan atau menafikan jahal, kebodohan. Yakin menafikan syak atau raib, keraguan. Kemudian ikhlas menafikan syirik. As-sidq menafikan kadzib. Al-mahabbah menafikan al-bughdhu atau al-karhu, kebencian. Al-inqiyad menafikan at-tarku. Inqiyad taat, at-tarku berarti tidak taat, meninggalkan. Al-qabul menerima, lawannya ar-rad, menolak. Jadi la ilaha illallah kita kalau ingin dianggap sah, dinilai sah oleh Allah, 7 syarat ini harus dihadirkan. Berarti kita pertama mesti berilmu tentang la ilaha illallah. Yang kedua diyakini.
Yang ketiga harus ikhlas ketika mengucapkannya. Seperti di hadis yang tadi sedang kita bahas. Man qala la ilaha illallah khalisatan min qalbih. Kemudian harus sidik. Sidik itu membenarkan. Jangan mendustakan. Harus membenarkan. Islam itu benar. Iya, benar. Tidak boleh didustakan kebenarannya. Jangan ragu, yang lain juga kayaknya benar. Anda berarti ragu. Anda ragu dengan keislaman Anda sendiri. Harus dibenarkan. Harus yakin. Al-mahabbah harus dicintai. Jangan dibenci la ilaha illallah ini. Al-inqiyad. Al-inqiyad harus ditaati. Jangan sampai tidak taat. Al-qabul harus diterima dengan lapang hati. Itu namanya 7 syarat la ilaha illallah. Nah, ada 2 rukun. Kalau 2 rukun la ilaha illallah, nafi dan itsbat. La ilaha itu menafikan, illallahu mengitsbat. Barakallahu fikum. Baik, kita balik ke pembahasan. As'adun nas bisyafaati. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku. Siapa kata Nabi? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam lubuk hatinya atau dari dalam dirinya. Itu. Jadi harus punya la ilaha illallah yang benar-benar ikhlas saat kita mengucapkannya, benar-benar diilmui, dibenarkan, diyakini, diterima, dicintai. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu yang akan berbahagia dengan syafaat Rasulullah. Jadi orang-orang yang minta-minta syafaat ke kuburan, dapat nggak syafaat di akhirat, ibu? Tidak. Anda meminta kepada selain Allah yang tidak punya syafaat. Taruhlah yang Anda mintai itu, iya, orang mulia di sisi Allah, orang soleh, wali Allah, beneran wali Allah, yang punya peluang dapat izin memberikan syafaat kepada yang lainnya. Tapi Anda memintanya dengan cara yang syirik. Maka syafaat itu tidak akan diberikan kepada Anda ketika Anda berbuat syirik. Kenapa? Karena Allah tidak akan ridho kepada musyrik. Maka tidak mungkin dialamatkan kepada diri Anda. Nah, itu. Berikutnya di surat Az-Zuhruf ayat 87 Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun." Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini menegaskan bahwa orang-orang musyrik itu meyakini, mengakui rububiyah Allah. Apa rububiyah itu, Bu? Keyakinan bahwa Allah itu pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, yang menghidupkan, mematikan, memberikan manfaat, menolak madarat. Itu namanya keyakinan rububiyah. Nah, orang-orang musyrik itu mereka mengakui rububiyah Allah. Namun keyakinan musyrikin tentang rububiyah Allah, bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menurunkan hujan, menguasai alam semesta, memberi manfaat, menolak madarat. Keyakinan mereka kepada rububiyah Allah ini
tidaklah memberikan manfaat apapun kepada mereka, dan mereka tetap dikatakan sebagai musyrikin. Mengapa Ibu? Karena mereka tidak mau menjadikan Allah sebagai sesembahan yang esa. Begitu. Makanya Allah sampaikan di sini di surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang lain. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau berkata tentang ayat tersebut, menukilkan tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau menyampaikan min imanihim, di antara keyakinan mereka, yakni musyrikin, idza qila lahum man khalaqas samawat, siapakah yang menciptakan langit, wa man khalaqal ard, siapakah yang menciptakan bumi, wa man khalaqal jibal, siapakah yang menciptakan gunung, qalu Allah. Mereka pasti menjawab Allah, wa hum musyrikun bih, sedangkan mereka berbuat syirik dalam beribadah kepadanya. Itu yang dimaksud. Jadi mereka meyakini rububiyah Allah, tapi mereka tidak mau tunduk, patuh, beribadah kepada Allah. Qatadah rahimahullahu ta'ala juga menyampaikan, innaka lasta talqa ahadan minhum illa anba'aka annallaha rabbuhu wa huwa alladhi khalaqahu wa razaqahu wa huwa musyrikun fi ibadatih. Sesungguhnya kamu tidaklah mendapati salah seorang di antara mereka, yakni musyrikin Arab, melainkan pasti dia akan memberitakan kepadamu bahwa Allah adalah Tuhannya, dialah yang telah menciptakannya dan memberi rezeki kepadanya, namun mereka ternyata berbuat syirik dalam beribadah kepadanya. Jadi tidaklah mereka, kebanyakan mereka itu beriman. Sebagian besar dari mereka itu tidak beriman kepada Allah, melainkan mereka dalam keadaan mempersekutukan Allah itu. Jadi terhadap rububiyah Allah mereka meyakininya, mengakuinya, mengimaninya, tapi tidak untuk uluhiyahnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau juga menyampaikan, wa ma'lum annal musyrikin minal Arab alladzi bu'itsa ilaihim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lam yakunu yukhalifunahu fi tauhidir rububiyah bal kanu yuqirruna bihi wa bil qadari aidan wa hum ma'a hadza musyrikun. Adalah sesuatu yang telah dimaklumi bahwasannya musyrikin Arab yang Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka, mereka tidak menyelisihi Nabi dalam masalah tauhidur rububiyah. Bahkan mereka menetapkan rububiyah dan menetapkan adanya takdir. Namun bersamaan dengan ini mereka pun berbuat syirik dalam beribadah kepadanya. Banyak sekali ya bukti-bukti di dalam ayat Quran bahwasannya mereka itu meyakini rububiyah Allah. Ibu bisa lihat tuh di footnote-nya, ada di surat Yunus ayat 31, di surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Ada di surat Saba ayat 24, di surat Luqman ayat 25. Semua ayat-ayat itu menegaskan bahwa orang-orang musyrik
mereka meyakini rububiyah Allah. Wala tanfa'uhum dzalik. Dan keyakinan mereka kepada rububiyah Allah itu tidak bermanfaat sama sekali bagi mereka, tidak menjadikan mereka sebagai muslim, ya. Ketika mereka itu tidak mau menjadikan Allah sesembahan yang esa, yang maha tunggal, begitu ya. Makanya pelajarannya bagi kita, keyakinan kepada rububiyah melazimkan, mengharuskan ketundukan terhadap tauhid uluhiyah. Begitu. Ya, begini simpelnya. Kalau ada orang baik terus sama kita, terima kasihnya ke siapa, Bu? Ibu, siapa yang paling baik sama ibu saat ini? Saat ini. Enggak, ini sesama manusia dulu. Suami ibu kan? Ibu malah berterima kasih ke suami orang. Apa namanya itu, Bu? Hah? Apa namanya? Namanya apa? Kurang ajar. Iya kan? Terlalu. Itu sesama kita saja. Kamu itu ditransfer tiap bulan, diperhatikan, dibiayai, dipenuhi kebutuhannya. Kenapa terima kasihnya kepada suami tetangga? Kan gitu. Enaknya diapain tuh, Bu? Kalau ada istri model gitu, enaknya diapain? Itu sesama makhluk ya, sesama makhluk. Nah sekarang gini, Anda yakin yang ngasih rezeki itu Allah? Iya yakin. Yang ngatur alam semesta ini siapa? Allah. Yakin. Yang ngasih udara ini, yang ngasih fasilitas kehidupan, Allah. Yakin? Yakin. Terus kenapa? Kenapa kamu nyembah-nyembahnya ke kuburan? Kenapa kamu sujudnya itu malah ke makhluk? Kenapa kamu menggantungkan hatimu kepada dunia, kepada makhluk? Kenapa tidak kepada Allah? Katanya Allah Maha Pemberi rezeki. Kenapa hatimu bergantung ke suami dalam masalah rezeki? Kenapa hatimu bergantung kepada perusahaan tempat kamu kerja? Kenapa jiwa ragamu bergantung kepada dagangan yang jadi usahamu? Katanya Allah yang Maha Memberi rezeki. Ya Ibu? Bisa dipahami ini? Nah begitu. Allah tidak butuh ya dengan ibadah kita. Yang sejatinya itu menunjukkan bahwa memang Allah itu Azza wa Jalla, Maha tinggi, Maha kuasa, Maha berdiri sendiri, Maha kaya. Justru semakin menunjukkan ketuhanannya. Ketika Allah menyatakan tidak merasa butuh, ya seandainya kalian semua kufur kepada Allah, itu tidak akan memadharati kerajaan Allah sedikit pun. Seandainya kalian pun taat semuanya kepada Allah, tidak menambah kebaikan sedikit pun pada kerajaan Allah. Menunjukkan bahwa Allah itu berdiri sendiri, Maha kuasa, Maha kaya, tidak butuh kepada apapun. Maka berarti ibadah-ibadah itu sejatinya adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Bukan Allah itu butuh terima kasihnya kita. Bukan Allah itu butuh. Makanya kan di surat Az-Zariyat itu ma'uridu minhum mir rizkin. Allah tidak butuh rezeki dari kita. Allah tidak butuh ya diberi makan. Itu sejatinya ketika Allah menyatakan seperti itu untuk ngebantah orang-orang musyrik yang kalau nyembah-nyembah selain Allah itu ngasih makan. Ya tidak Ibu? Orang kalau nyembah selain Allah dikasih makan gak itu Tuhannya?
Iya, namanya sesaji. Dikasih kopi, pahit lagi kopinya. Ya. Kasih bunga, dikasih gula batu, pakai kelapa tua, diiris-iris kecil. Ya, dikasih nasi yang dicongcloin, telur ayam kampung, bungkus pakai daun pisang, dikasih degan, dikasih bakakak, ya kan? Ustaz kok hafal? Ya hafal. Pengalaman, bukan pengalaman, cuman dulu pernah menyaksikan. Allah butuh yang begitu enggak Ibu? Enggak butuh. Allah enggak butuh dikasih makan. Enggak butuh juga dikasih rezeki, enggak butuh. Allah tidak butuh kepala kerbau dilarung di laut. Enggak butuh. Enak banget ya dagingnya mereka makan, kepalanya yang dikasihin. Allah enggak butuh itu. Artinya apa? Ibadah itu murni. Manfaat maslahatnya akan dirasakan oleh para hamba Allah untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka. Dunia, akhirat, lahir dan batin. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di surat Al-Baqarah ayat 21 itu tegas banget. Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu' budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, ubudu, sembahlah oleh kalian siapa? Rabb kalian yang punya sifat rububiyah, yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan, mematikan, memberi manfaat, menolak madarat. Sembah Rabb kalian. Kalian kan yakin yang menciptakan, memberi rezeki, mengatur alam semesta itu Allah. Maka sembah itu Allah yang punya sifat-sifat rububiyah tadi, yang telah menciptakan kalian. Nah, ini dipertegas lagi. Siapa Rabb kalian itu? Yang telah menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Supaya kalian itu bertakwa. Jelas itu. Berarti keyakinan kepada rububiyah Allah itu melazimkan, mengharuskan kita untuk tunduk terhadap uluhiyah Allah. Maksudnya menjadikan Allah satu-satunya sesembahan. Tidak ada yang lainnya. Tiap salat kita mengikrarkan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Itu jelas. Jadi tidak ada lagi sandaran-sandaran lain. Ya. Hidup ini berat, maka bersandarlah kepada Allah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sampai di sini Ibu, alhamdulillah. Selesai 2 ayat ini, sisa 2 ayat lagi. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Berapa pertemuan lagi ke Ramadan, Ibu? 2 pertemuan lagi ya? Baik. Baik. Sampai di sini saja Ibu. Cukup ya? Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.